Jadi perlu diketahui pemirsa bahwa klaster yang positif di Magetan ini berasal dari sebuah kota seminar di sebuah kota di Jawa Barat. Klasternya sama. Kemudian kebetulan yang meninggal dunia ini perlu saya sampaikan bahwa yang bersangkutan almarhum mempunyai penyakit bawaan, bahwa ini terbukti bahwa di Magetan yang korban almarhum ini adalah disebabkan adalah penyakit bawaannya. Ya, sedangkan yang satu itu memang warga Magetan, yang satu adalah warga Solo yang asli Magetan kemudian dimakamkan di Magetan. Kemudian yang 8 yang kemudian kena virus kemudian dirawat di Rumah Sakit Sudono Madiun sebagai rumah sakit rujukan, dan alhamdulillah semuanya kemarin sudah dinyatakan sembuh. Sehingga kemudian Magetan kemudian dari 8 yang positif ini dinyatakan sembuh semuanya. Sedangkan yang PDP ya, yang PDP itu ada 12, kemudian tinggal 1 sekarang. Kemudian yang ODP sekarang tinggal 1 juga. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa sembuh. Dan perlu saya sampaikan bahwa ketika 2 dinyatakan positif yang almarhum ini, kemudian kita tracing dan kemudian segera yang bersangkutan dilakukan tes, dan setelah positif kemudian kita bawa ke Rumah Sakit Sudono sebagai rumah sakit rujukan. Namun ketika kita tracing dan yang bersangkutan positif hasilnya belum keluar, kita isolasi mandiri di rumah masing-masing. Nah, inilah perlunya kesadaran kita semuanya untuk mentaati protokol kesehatan. Begitu kita mendapatkan informasi positif, ada yang positif, kemudian tempat-tempat yang memungkinkan berkumpulnya publik itu kita stop. Tempat wisata punyanya pemerintah, kemudian himbauan kepada tempat wisata yang punya privat itu kita himbau untuk ditutup. Demikian juga kampanye untuk physical distancing ini betul-betul kita galakkan sehingga masyarakat mempunyai kesadaran semuanya, termasuk kita berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, kemudian ulama, sehingga kemungkinan berkumpulnya masyarakat yang menyebabkan kemudian mempunyai potensi untuk penularan ini betul-betul kita perkecil sedemikian rupa. Jadi kita bersama Forkopimda kita melakukan patroli rutin. Jadi tempat-tempat seperti warung kopi, kemudian kafe, ya kita himbau, kemudian warnet, ya kita semua minta untuk sementara ditutup. Kemudian tempat-tempat misalkan rumah makan dan sebagainya kita anjurkan untuk melakukan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian dihimbau untuk tidak makan di situ. Kalau misalkan makan, mengambil jarak yang sesuai dengan protokol kesehatan. Demikian juga kemudian di pasar, kemudian tempat-tempat yang menyediakan toko-toko sembako, kebutuhan pokok itu kita kampanye. Minimarket, ya, toko-toko modern juga demikian. Kita terus kemudian himbau tidak henti-henti. Ini tidak bisa kita pungkiri, setiap tahun warga Magetan yang di perantauan itu selalu pulang. Ini terbukti bahwa setiap tahun ini Magetan kalau misalkan hari raya itu macet, Mas. Jadi kemudian Jakarta lengang, kemudian Magetan justru sebaliknya. Oleh sebab itulah kemudian kita sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat Magetan yang saudara, putranya, kemudian di perantauan kita himbau untuk tidak pulang sementara ini. Demikian juga kepada perantauan asli Magetan, kalau kita menyayangi orang tua kita, saudara kita, untuk tahun ini alangkah baiknya ya, kami menghimbau untuk tidak pulang dulu. Mari kita sayangi orang tua, saudara-saudara kita dengan cara tidak pulang, tinggal di rumah masing-masing. Kita selektif, jalan-jalan kabupaten itu kita tempatkan posko-posko, Mas. Kita tidak mungkin menutup secara total, tidak akan mungkin karena kebetulan Magetan ini adalah kabupaten
di mana produk-produknya diperlukan oleh tempat-tempat lain, misalkan sayur, kemudian daging, kemudian telur dan sebagainya. Oleh sebab itulah kita tidak mungkin, tetapi protokol kesehatan kita terapkan. Terminal kemudian kita lakukan posko, ada posko kesehatan untuk memeriksa dan seterusnya. Demikian juga di desa-desa kita minta kepada gugus di setiap desa untuk berperan aktif mendeteksi siapapun yang pulang, yang lepas dari pengawasan dari berbagai tempat yang kita lakukan, itu dilakukan oleh desa. Beberapa waktu yang lalu kita kedatangan 10 bis, ya, tetapi alhamdulillah dari PO itu memberitahu ke kita sehingga kita bisa siap, kemudian kita periksa satu persatu, kemudian kita data mereka, kemudian kita foto, ya, kemudian kita himbau untuk isolasi mandiri selama 14 hari karena mereka kebanyakan adalah datang dari zona merah. Kita belum melakukan KLB, tetapi kita sudah memutuskan untuk darurat. Jadi sebagaimana arahan dari pemerintah pusat, ya, supaya kita tidak tertular dan menularkan, semua, ya, kita misalkan bekerja di rumah, semua ASN, kemudian anak sekolah kita liburkan sejak saat arahan dari Kemendikbud, ya, itu kita lakukan semuanya, sehingga kita berharap kita tidak menularkan dan tertular. Ya, kita sudah lakukan, tetapi dengan ketat, Mas, karena biayanya nanti biar kita juga tidak terlalu mahal. Karena kita tahu, kita setelah berdiskusi dengan para ahli, ya, dokter, bahwa harus kita tracing dulu yang berisiko betul-betul, kemudian dia pertama kali kemudian melakukan kontak dengan yang sudah positif itu kapan, kemudian sekitar hari ke-6 ke-7 baru kita rapid test. Kebetulan Rumah Sakit Umum Daerah Magetan oleh Gubernur, Ibu Gubernur sudah dinyatakan sebagai rumah sakit rujukan. Kita sudah punya dokter spesialis paru 2. Nah, oleh sebab itu kemudian kita siapkan skenario 1, yaitu adalah Rumah Sakit Saidiman. Kemudian beberapa puskesmas kita cadangkan seandainya nanti misalkan ada pasien yang lebih kemudian tidak menampung, dan mudah-mudahan tidak, tetapi kita sudah punya skenario itu. Kemudian beberapa tempat juga kita siapkan. Jadi puskesmas yang letaknya jauh dari pemukiman itu nanti kita siapkan untuk tempat isolasi seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga virus corona galur baru COVID-19 ini segera selesai dan kita bisa hidup normal kembali untuk membangun negeri yang kita cintai.